Jumpa lagi dengan channel YouTube kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan jelaskan pada kesempatan kali ini pentingnya sebuah analisis data. Jadi sebuah data dianalisis ini dimanfaatkan atau digunakan untuk memeriksa dan membuat sebuah permodelan yang dimaksudkan untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk bagi peneliti untuk mengambil keputusan terhadap pertanyaan penelitian. Jadi bagi kalian mahasiswa, jangan bingung, jangan cemas. Saya akan bantu kalian untuk bagaimana membuat suatu analisa data dan membaca hasil analisis data yang kita lakukan. Kalian kasih contoh. Seorang mahasiswa yang ingin mengetahui mengenai pengaruh pendidikan orang tua, sarana prasarana belajar, minat belajar terhadap prestasi belajar ya. Jadi sampel yang kita gunakan ini ada 47 siswa ya. 47 sampel. Jadi dari data ini kita akan menganalisis. Jadi ditentukan dulu rumusan masalah yang kita atau tujuan penelitian kita. Jadi seperti ini misalnya kita ingin permasalahan kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar, bagaimana pengaruh sarana prasarana belajar ini terhadap prestasi belajar, bagaimana pengaruh minat belajar siswa ini terhadap prestasi belajar. Ya. Dengan rumusan tadi, artinya kita juga bisa menentukan tujuan penelitian kita. Tujuan kita adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh pendidikan orang tua ini terhadap prestasi belajar, sarana prasarana belajar terhadap prestasi belajar, minat belajar terhadap prestasi belajar. Jadi sebenarnya suatu analisa data itu hanya untuk menganalisa sebuah data, artinya pembuktian. Jadi sebuah hipotesis ya. Hipotesis, jadi seorang peneliti itu biasanya menggunakan sebuah hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara ya, dugaan sementara yang belum terbukti kebenarannya. Jadi makanya kita analisis. Jadi kita bisa menentukan, kita bisa membuat suatu kesimpulan apakah penelitian kita itu sesuai dengan hipotesa kita. Jadi secara teori, jadi hipotesis itu dasarnya adalah secara teori bahwa pendidikan orang tua, suatu contoh seperti ini, bahwa pendidikan orang tua ini akan memengaruhi prestasi belajar. Jadi secara teori mungkin pendidikan orang tua semakin tinggi, maka prestasi belajar anak juga akan semakin baik. Jadi ada pengaruhnya ya. Itu secara teori seperti ini. Kemudian sarana prasarana belajar. Jadi semakin siswa, semakin sarana prasarana belajarnya semakin baik, semakin tersedia, mungkin prestasi belajarnya juga semakin baik. Kemudian minat juga begitu. Jadi minat siswa, jadi siswa yang memiliki minat yang tinggi untuk belajar otomatis akan mempengaruhi terhadap peningkatan prestasi belajar. Ini adalah dugaan kita, maka perlu dilakukan suatu analisa. Kita akan coba menganalisa sebuah data ini. Jadi akan saya kasihkan contoh. Jadi penelitian ini ada 47 responden ya, 47 siswa. Jadi di sini angka 4 ini adalah sarjana ya. Jadi skor 4 ini adalah pendidikan sarjana, kemudian skor 3 ini SMA, pendidikan orang tua SMA, kemudian yang 2 itu SMP, kemudian yang 1 itulah
SD atau bahkan tidak lulus SD, itu skornya adalah 1. Ini angka-angka ini adalah dari hasil kuesioner. Jadi sarana prasarana belajar ini diambil dari skor. Jadi skor pakai kuesioner ya. Jadi ini adalah jumlah skornya. Ini jumlah skornya. Kemudian prestasi belajar adalah nilainya. Prestasi belajar. Di sini kan saya kasih contoh. Ini terhadap prestasi belajar matematika. Ya. Jadi ini bisa diambil dari nilai raport. Tergantung kita, atau nilai harian juga bisa. Kita akan coba untuk menganalisis data ini. Kita gunakan analisis menggunakan SPSS ya. Kita pakai SPSS versi 25. Ya. Caranya kita buka dulu program SPSS ya. Kita buka dulu program SPSS. Kita pakai rilis yang 25 ya. Sebentar, kita tunggu. Ya, kita buka dulu. Oke ya. Jadi data ini kita copy dulu. Caranya data ini kita copy dulu. Kita blok, kita tarik. Ya. Kemudian kita copy. Ya, kita masukkan ke SPSS ya. Data SPSS. Kemudian kita pastekan di sini. Ya, klik. Kita namai dulu masing-masing variabel. Ya, kita namai dulu. Variabel yang pertama adalah pendidikan orang tua. Ini pendidikan orang tua. Kita klik 2 kali ya di data view-nya. Kita klik 2 kali. Nah, kita label. Apa tadi? Pendidikan orang tua. Nah, kemudian yang kedua adalah sarana prasarana belajar. Sarana prasarana belajar. Kemudian yang ketiga, minat belajar. Kemudian yang keempat adalah prestasi belajar. Ya, ya. Jadi variabel bebasnya ini adalah pendidikan orang tua, sarana prasarana belajar, minat belajar, kemudian prestasi belajar ini adalah variabel dependennya atau variabel terikatnya. Ya. Kita langsung saja ke analisisnya, karena sesuai tujuan kita untuk mengetahui pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar, pengaruh sarana prasarana belajar terhadap prestasi belajar, minat belajar terhadap prestasi belajar, kemudian pendidikan orang tua, sarana prasarana belajar, dan minat belajar ini secara bersama-sama terhadap prestasi belajar, maka kita gunakan analisis regresi berganda. Ya. Caranya enggak seperti ini, kita analisa. Jadi label sudah betul ya. Jadi variabel bebas ini ada 3, variabel terikatnya adalah prestasi belajar. Kita langsung ke analisis, kemudian ke regresi ya. Kita klik linear. Linear regression ya. Kita masukkan variabel dependennya sebagai variabel terikatnya adalah prestasi belajar. Kita masukkan di sini. Kita klik, kita masukkan. Kemudian sebagai variabel independennya ada 3 ya. Pendidikan orang tua, sarana belajar, minat belajar. Kita masukkan ke independennya. Kemudian kita option ya. Jadi taraf pengujian kita pakai berapa persen? Jadi kita pakai 5% ya, berarti 0,05. Ya, kita pakai 5%. Dan kita continue. Oke. Baru langsung kita oke ya. Ya. Nah. Jadi sesuai tujuan yang pertama, kita ingin mengetahui apakah pengaruh pendidikan orang tua ini berpengaruh terhadap prestasi belajar. Sarana prasarana belajar ini berpengaruh terhadap prestasi belajar.
minat belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar, kita bisa dengan melihat nilai T hitungnya. Secara parsial, kita pakai uji T ya. Jadi uji T itu analisa yang digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial atau secara sendiri-sendiri, itu pakai uji T. Kemudian uji F itu untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama. Apakah pendidikan orang tua, sarana prasarana belajar, dan minat belajar ini berpengaruh terhadap prestasi belajar. Kita akan coba baca satu persatu pengaruh masing-masing variabel. Jadi contohnya seperti di sini, dari hasil output bahwa pendidikan orang tua pengaruhnya terhadap prestasi belajar ya. Pendidikan orang tua dengan nilai T hitung ini 1,696. Sekali lagi bahwa T hitung dari pendidikan orang tua ini T hitung 1,696 dengan nilai probabilitasnya adalah 0,097. Artinya di sini bahwa nilai signifikansinya ini lebih besar dari 0,05. Nah, pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikan kurang dari 0,05 itu dikatakan ada pengaruh. Karena telah pengujian kita pakai 5%. Di sini pendidikan orang tua nilai signifikansinya adalah 0,097. Jadi ini lebih besar dari 0,05, bahwa artinya bahwa pendidikan orang tua ini tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. Kemudian yang kedua, sarana prasarana belajar. Di sini dengan T hitungnya 3,287 dengan nilai p-value-nya atau nilai signifikansinya adalah 0,002. Artinya bahwa nilai signifikansinya ini adalah kurang dari 0,05. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sarana prasarana belajar ini berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar. Kemudian minat belajar, demikian juga pada minat belajar. Di sini dengan T hitung 2,908 dengan nilai p-value atau signifikansinya 0,006. Artinya di sini kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa minat belajar berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. Paham ya? Baik. Kemudian untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama, apakah pendidikan orang tua, sarana prasarana belajar, dan minat belajar itu mempengaruhi terhadap prestasi belajar atau berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar, bisa dilihat di nilai F hitungnya di sini. Di 17,089 dengan nilai probabilitasnya 0,000 ya. Artinya di sini signifikansinya kurang dari 0,05. Hal ini bisa kita simpulkan bahwa secara bersama-sama ini minat belajar, pendidikan orang tua, dan sarana prasarana belajar ini mempengaruhi terhadap prestasi belajar. Gitu ya. Paham? Ya, mudah-mudahan paham. Kemudian berapa besar sih pengaruh pendidikan orang tua, sarana prasarana belajar, dan minat belajar ini mempengaruhi terhadap prestasi belajar? Di sini kalian bisa lihat di nilai adjusted R-square-nya. Di sini 0,512. Jadi kalikan 100%, nilai R-square-nya kan R kuadrat ya. Jadi kalikan 100, temunya 51,2%. Artinya bahwa prestasi belajar ini, sekali lagi, prestasi belajar itu dipengaruhi sebesar 51,2% oleh minat belajar, pendidikan orang tua, dan sarana prasarana belajar. Jelas ya? Baik. Jadi dari hasil ini kita bisa menyimpulkan bahwa dari hasil penelitian bisa kita simpulkan bahwa
pendidikan orang tua secara parsial itu tidak mempengaruhi terhadap prestasi belajar, sarana prasarana belajar ini berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar, kemudian minat belajar itu berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. Kemudian secara bersama-sama bahwa minat belajar, pendidikan orang tua, sarana prasarana belajar ini berpengaruh secara bersama-sama mempengaruhi secara signifikan terhadap prestasi belajar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan minta komennya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di channel berikutnya.